Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetri Katianda, kelas 12 5. Saya akan bahas tentang hukum mewaris. Pengertian ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang telah mendapat bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. 1. Ahli waris dari pihak laki-laki. A. Anak laki-laki. B. Cucu laki-laki dalam kurung anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. C. Bapaknya. D. Kakek dalam kurung bapaknya, bapak dan seterusnya. E. Saudara laki-laki sekandung. F. Saudara laki-laki sebapak. G. Saudara laki-laki seibu. H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. I. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. J. Saudara laki-laki bapak yang sekandung. K. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. L. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seayah. M. Suaminya. N. Laki-laki yang memerdekakan mayat tersebut. 2. Ahli waris dari pihak perempuan. 1. Anak perempuan. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. 3. Ibunya bapak. 4. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas. 5. Ibunya. 6. Saudara perempuan sekandung. 7. Saudara perempuan sebapak. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Istrinya. 10. Wanita yang memerdekakan mayat tersebut. Jika ahli waris perempuan ada, yang berhak menerima warisan hanya 5, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dalam kurung perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara sekandung, saudara perempuan sekandung. 3. Yang menyebabkan hak waris. 1. Adanya hubungan keturunan dalam kurung nasab. Contoh, jika seorang ayah meninggal, anaknya mendapat warisan dari ayahnya. 2. Adanya hubungan perkawinan. Contohnya, seorang suami meninggal, maka istrinya mendapat warisan dari suaminya. 3. Adanya hubungan Islam. Jika ahli waris dari yang meninggal tidak ada, harta waris diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan perjuangan Islam. 4. Adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya. 4. Yang menggugurkan hak waris. 1. Perbedaan agama. 2. Murtad. 3. Membunuh. 4. Perbudakan. Seorang budak tidak menerima waris dari keluarga yang meninggal dunia selama ia belum dimerdekakan. B. Ketentuan hukum Islam tentang ahli waris. Mewaris adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pembagian harta waris. Sebab-sebab seorang dapat menerima harta warisan menurut Islam sebagai berikut. 1. Adanya pertalian darah dengan yang meninggal atau mayit, baik pertalian ke bawah, ke atas, dan ke bawah, serta ke atas dan ke samping. 2. Adanya hubungan pernikahan yaitu suami dan istri. 3. Adanya pertalian agama. Contohnya, jika seorang hidup sebatang kara lalu meninggal, harta warisnya masuk ke Baitul Mal. 4. Karena memerdekakan budak dalam kurung wala. Sebab-sebab seseorang tidak mendapat harta warisan sebagai berikut. 1. Hamba dalam kurung budak, sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah membuat perumpamaan dengan seseorang budak sahaya yang memiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Dalam kurung QS An-Nahl ayat 75. 2. Pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. 3. Murtad dan kafir. Dalam kurung orang yang keluar dari Islam, yaitu pewaris atau mati murtad salah satunya. D. Ketentuan tentang harta benda sebelum pembagian warisan. 1. Biaya pengurusan jenazah. 2. Utang. 3. Zakat. 4. Wasiat. Apabila harta
warisan sudah dikeluarkan untuk 4 macam keperluan di atas, barulah harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Contoh, seseorang meninggal dunia setelah dihitung harta peninggalan berjumlah 100 juta rupiah. Sedangkan hak-hak mayat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah: 1. Biaya perawatan mayat senilai 1 juta. 2. Utang piutang mayat senilai 2 juta. 3. Zakat mal dan fitrah senilai 1 juta. 4. Wasiat senilai 3 juta. Jadi hak mayat adalah senilai 7 juta. Hak waris 100 juta dikurang 7 juta, yaitu 93 juta. Hak sejumlah 93 juta adalah yang siap untuk dibagikan kepada hak waris. Ya, sekian video dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.